Si Pitung, pahlawan legendaris dari Betawi. Si Pitung atau Bang Pitung adalah seorang bandit dari Betawi yang hidup pada abad ke-19. Bagi masyarakat Betawi, si Pitung adalah pahlawan, karena ia hanya mencuri dari orang-orang kaya dan membagikan rampasannya kepada rakyat yang tertindas. Karena aksinya ini, sosok jagoan yang dijuluki sebagai Robin Hood asal Betawi ini pernah menjadi musuh bebuyutan penjajah Belanda. Bahkan, berbagai macam orang sudah dikirim dan dijanjikan imbalan apabila berhasil menangkapnya. Pada akhirnya, Pitung berhasil ditemukan dan ditembak di tempat. Namun, tidak sedikit yang meragukan bahwa cerita si Pitung adalah kisah nyata, karena kurangnya sumber sejarah dan banyaknya versi cerita tentangnya. Berikut ini, kisah singkat si Pitung. Pitung lahir di Kampung Pengumben, Rawabelong, Jakarta, pada 1866 dengan nama Salihon. Ia merupakan putra keempat dari pasangan Bang Piung dan Mbak Pinah. Konon, asal-usul nama Pitung diambil dari frasa Jawa, Pituan Pitulung, yang berarti 7 sekawan tolong-menolong. Menurut riwayat yang diturunkan orang-orang Betawi, Salihon dibesarkan dengan pendidikan serta tata krama yang diajarkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Selain itu, Salihun juga dikenal sebagai sosok yang sangat rajin mengaji kepada seorang kiai di Rawabelong bernama Haji Naipin, yang sekaligus mengajarinya ilmu bela diri, salah satunya silat. Salihun baru mengubah namanya menjadi Pitung setelah menjalankan aksinya merebut harta orang-orang kaya untuk orang miskin. Kisah si Pitung memiliki 3 versi berbeda, ada versi Indonesia, Belanda, dan China. Dalam versi Indonesia, si Pitung dipandang sebagai seorang pahlawan, sedangkan dalam versi Belanda, ia dicap sebagai penjahat. Aksi pencurian si Pitung pertama kali diberitakan oleh Surat Kabar Hindia Belanda pada Juni tahun 1892. Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia diwajibkan membayar pajak kepada partikelir yang berkuasa di daerah-daerah tertentu. Sejak kecil, Pitung sudah melihat aksi penindasan terhadap keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Berawal dari kejadian itu, Pitung berkeinginan untuk membantu rakyat kecil. Pitung mulai merampok rumah-rumah saudagar kaya, yang kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat miskin. Akibatnya, Pitung menjadi buronan kompeni atau penjajah Belanda karena dianggap merusak ketenteraman orang kaya. Banyak orang Belanda yang dikirim untuk menangkap si Pitung, tetapi ia selalu berhasil meloloskan diri. Akibatnya, tidak sedikit yang mengira bahwa Pitung memiliki kekuatan sihir. Padahal, itu berkat kepiawaiannya dalam bela diri sehingga bisa melepaskan diri dengan menggunakan tenaga dalam. Selama berbulan-bulan, Pitung terus lolos dari tangkapan polisi Belanda. Dari Surat Kabar Hindia Belanda, diketahui bahwa si Pitung menjalankan aksinya dan menjadi buronan Belanda selama kurang lebih 16 bulan. Pada Oktober tahun 1893, Kepala Polisi Scott A.W.V. Hine mendapat laporan tentang keberadaan Pitung di sekitar Tanjung Priok. Si Pitung akhirnya disergap dan tewas setelah terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Kabar mengenai tewasnya si Pitung dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda, The Locomotive, edisi tanggal 19 Oktober tahun 1893 dan Koran Hindia Belanda, edisi tanggal 20 Oktober tahun 1893. Berdasarkan cerita, Pitung dimakamkan di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa makam si Pitung berada di daerah Tapos, Depok, dan ada juga yang mengatakan ia dimakamkan di Hutan Jati Jajar, Depok.